Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Hari ini tema yang akan kita bahas terkait akhlak dalam dunia kerja. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Media sosial digegerkan dengan dugaan tindakan penyekapan dan penyiksaan seorang asisten rumah tangga asal Garut di sebuah perumahan di Desa Cilame, Bandung Barat. Warga bersama personel Babinsa dan Babin Kamtipmas desa setempat mendobrak pintu rumah tempat ART itu disekap. Duga penyiksaan sudah berlangsung selama 2 hingga 3 bulan. Setelah dirawat intensif di RSUD Dr. MS Hari, Pemalang sejak Jumat 9 Desember, SK, perempuan asisten rumah tangga yang disiksa majikannya, kini dirawat di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk memudahkan proses penyidikan polisi. Menurut kakak korban yang mendampingi di rumah sakit, kondisi SK sudah berangsur membaik. Penganiayaan berawal pada Juli 2022 setelah korban diduga ketahuan memakai pakaian dalam milik tersangka berinisial MK. Sejak itu korban mulai menerima perlakuan kasar dari para tersangka. Mulai dari pemukulan, siraman air panas hingga sudutan rokok. Korban juga sempat diborgol, dirantai di kandang anjing dan dicekoki cabai. Ya pemirsa, itu tadi tayangan mengenai kasus kekerasan terhadap ART oleh majikannya sendiri. Dan untuk membahas hal ini sudah hadir bersama saya Ustadz Hilman Fauzi atau akrab disapa Ahilman. Assalamualaikum Ahilman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Ahilman? Sehat walafiat, insya Allah. Ahilman, tadi kita saksikan bersama-sama tayangan yang sebenarnya miris ya. Ada yang bekerja dengan kita, tapi kemudian karena satu kesalahan harus mengalami penganiayaan yang saya bisa gambarkan ini di luar batas. Begitu. Bagaimana kita harus melihat hal ini dalam kacamata Islam tentu saja? Iya, salah satu perkara yang harus kita jaga dengan baik selama kita hidup adalah perkara muamalah. Perkara hubungan kita dengan manusia yang lain. Ini harus benar-benar kita jaga. Kenapa? Karena hubungan yang baik antara kita dengan orang lain itu bisa menunjukkan bagaimana gambaran keimanan kita, kualitas sempurnanya ibadah kita. Itu kan bisa dilihat daripada hubungan kita. Termasuk di dalam proses bekerja gitu ya. Ada orang yang bekerja, maka saat dia bekerja, dia harus menghadirkan akhlak yang baik. Ada seseorang yang diamanahkan oleh Allah, punya perusahaan, kemudian dia mengerjakan karyawan untuk bekerja dengan dia, juga harus menjadi pemimpin yang baik. Harus menjadi majikan yang baik kepada orang yang bekerja dengan dirinya. Nah, di antara poin-poin ini berarti ada 2 sudut pandang ya. Pertama, bagaimana akhlak orang yang bekerja. Dan yang kedua, bagaimana akhlak orang yang memberikan pekerjaan kepada orang lain. Betul. Yang pertama misalnya, akhlak seseorang yang bekerja harus seperti apa sih? Orang yang bekerja itu pertama dia harus punya niat yang tulus ketika dia bekerja semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memahami bahwa pekerjaan itu hanya sekedar menggugurkan aktivitas kita dalam urusan dunia ya. Tapi harus memahami bahwa bekerja itu ibadah. Bekerja itu amal soleh. Bekerja itu jihad fisabilillah. Bekerja itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena bekerja ini perintah Allah. Kita bisa lihat di surat Al-Mulk ayat 15 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dan dialah Allah yang menciptakan bumi ini luas untuk kamu jelajahi gitu. Maka perintahnya berjalanlah di muka bumi itu, kemudian dapatkanlah sebagian rezeki. Jadi bekerja itu perintah Allah. Maka jangan memahami bekerja sebagai rutinitas biasa gitu, tanpa arti, tanpa makna. Misalnya, bukan, tapi ibadah. Bekerja juga amal soleh. Bukankah setiap lelahnya bekerja menghapuskan dosa? Bukankah setiap langkah kita keluar dari rumah untuk bekerja sampai kita kembali lagi dihitung jihad fisabilillah? Jadi Masya Allah, pertama ketika kita bekerja niatkan karena Allah. Yang kedua amanah.
Iya, amin, amanah. Iya kan? Kalau kita diberikan pekerjaan, maka jaga pekerjaan itu. Bukan semata-mata taat kepada majikan kita, bukan semata-mata taat kepada bos kita, tapi kita amanahkan, ini titipan dari Allah. Saya sekarang misalnya dapat pekerjaan dengan izin Allah, misalnya di CNN Indonesia. Ini kan bukan hanya semata-mata amanah dari orang CNN Indonesia yang nitipin ke saya, tapi Allah nitipin wasilahnya melalui CNN Indonesia kepada saya. Maka ingat, pertanggungjawabannya harus kepada Allah. Betul. Maka nanti kalau sudah amanah, maka yang ketiga profesional, Betul. disiplin, iya kan? Kemudian bekerjanya harus itqon kalau dalam bahasa agama. Itqon itu ada perbaikan dari waktu ke waktu, ada progres. Oh, itu luar biasa ya Itu berarti. luar biasa, itqon. Jadi nggak boleh yang biasa-biasa aja Nggak sebenarnya boleh. Ahilman ya. Masya Allah berarti ya. Karena dia memahami bukan hanya untuk menyenangkan bosnya, Allah bukan hanya ini. untuk menyenangkan majikannya, tapi untuk menyenangkan Allah, karena pekerjaan ini adalah amanah dari Allah kepada dirinya. Masya Allah. Maka nanti yang keempat, harus syukur, jangan ngeluh. Berapa banyak orang yang bekerja, gajinya diterima, tapi dia menghina perusahaannya. Banyak sekali. Banyak. Berapa banyak orang yang bekerja, tapi kemudian dia tidak pandai bersyukur, sehingga tidak mendapatkan nikmat dari pekerjaan yang dia jalankan. Iya, betul. Maka nanti yang kelima, tawakal. Berikan yang terbaik, hasilnya kita minta kepada Allah yang terbaik. Coba 5 itu deh. 1, niatnya yang tulus. 2, harus amanah. 3, harus itqon. 4, harus syukur. 5, harus tawakal dalam bekerja. Itu Ini sebenarnya kunci. akhlak dalam bekerja. Termasuk di dalamnya nanti cari yang halal, Ya, betul. cari yang toyib, jangan menipu orang lain, jangan zalim kepada orang lain. Ini kan perangkat adab ketika kita bekerja. Nah, termasuk ketika nanti kita jadi majikan, mempekerjakan orang lain, maka ingat, hargai, hormati semua orang yang bekerja dengan kita. Khodim kita, jadi pembantu kita, khadimah kita, pembantu perempuan kita, mereka tetap harus kita hargai dengan baik. Kan ada beberapa akhlak yang harus kita hadirkan, misalnya bayarlah upah Iya. sebelum keringatnya kering. Itu maksudnya apa sih? Jangan sampai orang itu kita zolimi, sudah bekerja capek dengan kita, tapi kita nggak beri yang haknya untuk dirinya. Hati-hati. 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 Pertanggungjawabannya berat. Pertanggungjawabannya berat. Zolim soalnya. Mungkin dalam kacamata majikan, kecil, segitu aja. Tapi bagi mereka, boleh jadi itu besar. Karena mereka menanggung pasangannya, menanggung anaknya, menanggung keluarganya. Makanya bersyukurlah seseorang yang diamanahkan perusahaan, kemudian ada orang yang bekerja dengan dirinya, jaga hatinya baik-baik. Karena boleh jadi yang mengantarkan perusahaanmu jadi baik, karena doa dia, Betul. doa keluarga dia, doa orang yang bersama dengan dia. Maka Masya Allah, kalau sudah bisa kita memahami hal itu, maka seharusnya Baik. bos itu, majikan itu, yang harus pertama kali dia berikan kasih sayang siapa sebenarnya? Iya, Karyawan. karyawannya. Baik. Menarik ya. Maka jangan takut berbagi sama karyawan. Tuh, iya kan langsung gitu ya Ahilman. Iya dong. Kita akan bahas lagi ya Iya, di baik. segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Akhlak dalam Dunia Kerja. Ya. Kita lanjutkan lagi Ahilman. Ini kan sangat relate ya, apalagi kalau memang kita bekerja gitu ya. Misalnya kita sebagai pekerja, boleh nggak sih kita memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi? Nah itu bagaimana ya? Kadang-kadang kita harus, kan kadang-kadang ya mendesak lah, saya nggak apa-apa lah pakai gitu. Ya. Itu gimana ya Iya. sebenarnya? Pertama, kan ketika kita bekerja, kita itu berafiliasi atau berhubungan dengan orang yang memberikan pekerjaan kepada kita. Termasuk ketika kita mendapatkan fasilitas, maka terikat dengan orang yang mempekerjakan kita. Maka sebaiknya jika kita ingin menggunakan fasilitas kantor yang bersifat umum untuk urusan kantor dalam konteks pribadi kita, maka pertama izin sama yang mengawasi kita atau yang memberikan pekerjaan kepada kita. Boleh atau enggak? Boleh Ridho atau tidak? enggak Ridho gitu. atau tidak? Ya sama, harus ada istilahnya antarodin minkum, antara ridho satu sama lain. Satu. Yang kedua, jika memang diizinkan, maka jaga
aset itu dengan baik. Sebagaimana aset kita pribadi. Karena mohon maaf, ketika kita rusak, bukan hanya merusak itu barang, tapi merusak kepentingan umum. Karena khawatirnya jika ini terganggu, akan mengganggu juga sirkulasi pekerjaan secara umum. Jadi satu, izin. Dua, jaga aset itu dengan baik. Yang ketiga, ya kembalikan pada satu waktu yang kita sepakati. Makanya kalau udah minjem kalau udah minjem peralatan kantor, ya jangan jadi ngerasa punya sendiri dong. Ya balikin dong. Ya kalau udah selesai ya dibalikin. Kadang-kadang gitu. suka jadi hak milik Hak gitu milik. ya. Masya Allah. Dan mungkin ya kan banyak ya, kayak mohon maaf, ada orang yang dikasih laptop, dikasih handphone. Ya kan pasti nyelip-nyelip lah urusan pribadi. Ada kan? Ada. Ya makanya sebaiknya kalau mau jujur ya sampaikanlah kepada atasan kita. Tapi ada gini alasan, tapi kan nggak mengganggu kerjaan kantor kok, fine-fine aja dan seterusnya. Iya, mungkin secara langsung tidak mengganggu, tapi secara tidak langsung ada energi yang terganggu. Iya, betul. Waktu, mungkin lifetime pemakaian barang tersebut kan tetap ada gitu. Tuh apa sih salahnya kalau kita bilang, kan nggak masalah. Dan komunikasi yang baik justru akan jadi kredit biasanya tuh buat karyawan biasanya. Oh karyawannya malah jujur nih gitu. Betul. Dan jujur itu mengalahkan segalanya. Integritas itu value yang paling utama dalam bekerja. Makin orang jujur, makin mujur. Makin orang tidak jujur, makin hancur. Karena begitu rusak integritasnya susah ya. Membangun trust lagi maka itu susah ya. Bangunlah kejujuran itu. Karena yang paling mahal dalam hidup adalah jujurnya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah engkau orang jujur. Karena jujur itu mengantarkan kebaikan. Dan kebaikan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahilman, yang sekarang lagi musim nih ya dalam dunia kerja tuh biasanya ada istilah harus menjilat atasan supaya dapat kredit yang ABS. bagus gitu. Asal Bapak senang. Gitu. Maksudnya hal-hal itu tuh sangat familiar kita dengar gitu kan. Si A misalnya. Oh, baik banget sama bos, pasti karena ada maunya begitu. Hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya gimana ya kita tuh harus bersikap ya? Saya memahami dua hal. Pertama, ABS itu nggak jadi masalah. Selama ya dia ikutin track dan rule yang sesuai. Dan yang kedua, dia tidak menjatuhkan orang lain. Nah, setuju. Ya. Karena yang terjadi, mohon maaf, yang tidak boleh adalah ketika dia ingin terlihat baik di depan atasannya, tapi di satu sisi lain dia menjatuhkan teman yang lainnya. Tidak boleh. Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Jadilah besar dengan tanpa mengecilkan orang lain. Dan jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Silakan engkau berperforma baik di perusahaanmu, tapi jangan kemudian engkau menjatuhkan temanmu, sahabatmu, sehingga membuat atasanmu jadi benci atau memandang sebelah mata kepada sahabatmu yang lain. Satu. Nah yang kedua, ya ABS itu juga tidak boleh. Karena berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Paling disengaja. Ya, kalau kita berharapnya, ya pokoknya bos asal senang. Ya berapa banyak atasan kita yang kemudian tidak sesuai ekspektasi kita gitu, menghadirkan kebaikannya. Iya gak sih? Betul. Kayaknya kita udah berbuat baik deh sama atasan kita. Kok kayaknya masih gini-gini aja. Oh, udah dalam bekerja mah lakukan saja yang terbaik. Karena ya CCTV kantor ada matinya. HRD juga mungkin ada lupanya. Atasan ada khilafnya. Tapi pandangan dan pengawasan Allah itu tidak akan pernah ada luputnya. Betul. Jadi kalau kita dalam satu pekerjaan misalnya, kita merasa nggak diapresiasi gitu ya. Kan kadang-kadang itu yang jadi masalah kan. Betul. Maka sudah kerja mati-matian, maka jangan jangan pernah khawatir dengan apresiasi manusia. Biasanya kalau kamu tidak mendapatkan apresiasi di tempat yang ini, akan ada satu masa ketika engkau mendapatkan takdir yang lain, engkau mendapatkan apresiasi dari situ gitu. Atau dengan cara yang lain. Jadi kadang kebahagiaan pekerjaan tuh nggak diukur dari gaji yang kita terima menurut saya. Ya, ada orang yang gajinya tinggi, tapi dia nggak dapat ketenangan dalam hati. Ada orang yang mohon maaf tinggi gajinya, tapi tak mendapatkan ketenangan di rumah tangga. Iya betul. Ketenangan pada anak-anak. Mahal ya, tenang itu tuh mahal. Dan itu kan yang paling penting. Maka saya sering bilang, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Tenang itu udah jadi kunci sih. Siapa sih yang gak pengen tenang, hidup tenang, apa-apa kerja juga tenang, itu Masya Allah. Dan itulah berkah. Iya, itulah berkah.
Ahilman misalnya, ada pekerja gitu ya, Iya. yang bekerja kepada kita misalnya, let's say mungkin ART gitu ya, melakukan kesalahan, adabnya kita untuk menegur tuh sebenarnya juga Iya. harus kita tahu betul ya Iya, gitu. iya. Jangan asal Iya. marah-marah gitu. Iya. Gimana Ahilman? Marah itu boleh, Oke. yang tidak boleh marah-marah. Oh, oke. Apa bedanya? Ya kalau marah-marah itu jadi tabiat. Ya, marah selama dia marah sesuai aturan, rules-nya boleh. Makanya ada keras, ada kasar. Oh, oke, oke. Itu dua hal yang berbeda kalau menurut saya. Keras itu ketika dia bertindak sesuatu, yang sesuatu itu karena melanggar aturan. Keras. Tapi kalau kasar, nggak jelas aturannya gitu. Tapi dia main sesuatu yang bertindaknya keterlaluan, itu kasar namanya. Nah, atasan perlu keras, ya perlu menegur jika salah. Betul. Tapi nanti ketika tegurannya harus seperti apa adabnya? Iya. Yang pertama, sebaiknya jangan menegur seseorang depan banyak orang. Itu bukan menasehatinya, tapi engkau sedang menjatuhkan harga dirinya. Iya, betul. Yang kedua, tegurlah dengan cara yang baik. Ya, tegurlah dengan nasihat yang baik, waktu yang baik, momen yang baik. Ada reward, ada punishment. Maka saat engkau berikan punishment pada seseorang, maka siapkan juga rewardnya. Ini kan take and give yang harus kita hadirkan begitu. Maka silahkan menegur karyawanmu, tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dengan cara yang adil. Jangan menjatuhkan harga dirinya, jangan mengungkit kesalahan dia yang dulunya. Kan kadang-kadang kita nih kalau udah marah satu bab, diungkit semua bab-bab yang dia pernah lakukan sebelumnya. Dulu diungkit. Padahal kan sudah selesai. Fokuslah pada perbaikan kinerjanya, bukan menghina dirinya. Setuju. Makanya kalau ada orang yang berbuat salah itu, koreksi kesalahannya. Jangan kemudian kita mengoreksi sifatnya, sikapnya, karakternya. Bahlah kemudian diomongin orang tuanya, diomongin keluarganya. Kadang-kadang, kan yang salah sikap saya. Kenapa yang harus diomongin adalah orang-orang yang ada di luar saya? Baik. Iya kan? Misalnya termasuk nih kalau Ahilman punya salah, ya tegur pada bab kesalahannya. Jangan yang lain-lain Jangan jadi yang lain dibawa ya. diungkit-ungkitnya. Setuju. Kadang-kadang mohon maaf ya, sekarang ada orang, nauzubillahi min dzalik, misalnya ada orang berbuat salah. Dia berbuat salah, kan harusnya dikoreksi kesalahannya. Tapi dia malah ungkit siapa keluarganya, siapa ininya, di mana sekolahnya, alma maternya diungkit. Jadi panjang. Itu bukan memperbaiki, yang ada adalah menghancurkan dirinya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Iya. di segmen berikutnya. Ahilman, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Akhlak dalam Dunia Bekerja. Ya. Ahilman, kita lanjutkan. Misalnya kita dalam bekerja ada hal-hal yang sifatnya memang menyalahi syariat gitu ya. Tapi ya memang mungkin itu rules yang harus kita ikuti di dalam pekerjaan gitu. Bagaimana ya, kadang-kadang kita harus bersikap, ini kan dilema ya, dilematis juga gitu. Iya. Nabi mengajarkan kepada kita, jika engkau melihat satu kemungkaran, maka rubahlah. Pertama dengan tanganmu. Kalau nggak bisa, dengan lisanmu. Kalau nggak bisa, dengan hatimu. Apa maksudnya? Jangan memperturutkan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena engkau tidak akan bisa menemukan kebaikan dan kebahagiaan dari apa yang kamu lakukan itu. Maka jika kamu bekerja, kemudian kamu lihat ada kemungkaran, sebaiknya jika kamu punya kemampuan, rubah dengan tangan. Maksudnya ini aturan nggak benar nih. Kalau nggak bisa lisan, kita bilang, mohon maaf bos, bukan saya nggak mau, tapi ini begini. Kalau nggak bisa juga, minimal hatimu menolak sesuatu yang tidak benar itu. Insya Allah kok tidak akan ada yang kamu khawatirkan dalam hidup. Ya walaupun mungkin konsekuensinya kamu dipecat gitu ya. Tapi kan rezeki Allah luas ya. Iya. Nah itu tadi butuh keyakinan Keyakinan lagi. yang sangat kuat. Karena Allah tuh maha baik. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Iya kan? Allahu thayyibun wallahu la yuqbalu illa thayyiba. Allah maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Berarti ya bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan kalau kita mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Dan ada sesuatu yang tidak baik. Maka di dalam agama kita
sangat benar-benar diperhatikan betul. Saat kita mencari rezeki tuh cari yang halal, cari yang thayyib, cari yang baik. Kenapa? Karena rizki yang halal itulah yang akan mengantarkan ketenangan. Rizki yang halal yang hanya bisa mencukupkan. Ya, maka ada satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Doa ini agar kita diberikan kecukupan, keberkahan, dan agar dimudahkan lunas hutang tuh bahkan. Lunas hutang ya. Bahkan Nabi bersabda, sampaikan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan apa yang engkau halalkan dan jauhkan aku daripada apa yang engkau haramkan. Lihat kalimatnya. Kita minta cukup dengan yang halal. Berarti rumusnya yang halal pasti cukup. Yang haram tidak akan pernah cukup. Wa aghnini, dan kayakan aku ya Allah bifadlika dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Jadi ini kan poin kuat. Ingat ya, harta halal itu menenangkan. Harta halal itu membahagiakan. Harta halal itu mengantarkan kebaikan. Tapi sebaliknya, yang haram menggelisahkan. Yang haram menyulitkan. Yang haram menjadikan hidup kita rumit, sulit. Bahkan mohon maaf, kenapa ada doa orang yang tertolak? Salah satunya karena ada harta haram yang dia makan. Maka tidak akan pernah tumbuh daging dari harta haram yang kita dapatkan. So, kembali kepada yang tadi, belajarlah untuk komit dengan yang halal. Jadi kalau ada godaan, rintangan, tantangan, aduh ini teh gede hasilnya, tapi gimana ya? Iya. Aku tuh tahu ini teh gak bener gitu. Nah, maka percayalah ketika engkau tinggalkan itu, ingat, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itulah ya, jadi keyakinan itu penting. Ahilman, tapi ada beberapa fenomena yang kadang-kadang tuh memang tidak bisa dihindari. Misalnya mau masuk kerja, harus lewat pintu belakang, harus nyogok, harus lewat orang dalam gitu-gitu. Itu gimana ya sebenarnya ya? Ada sependek pengetahuan saya ya, memang ada dua pendapat terkait hal ini. Yang pertama langsung saklek nggak ikut, karena kan ar-rasi wal murtashi finnar, orang yang nyogok, yang disogok itu dalam api neraka, maksudnya diharamkan. Tapi ada juga yang berpendapat gini para ulama, jika itu sudah menjadi aturan gitu Mbak Mila, sudah jadi rules, dan kalau mau masuk di dalamnya harus dengan cara begitu, maka tidak jadi masalah. Karena itu jadi termasuk aturan dari perusahaan tersebut. Tetapi jangan menzolimi hak orang lain. Maksudnya begini, dia tidak punya kualifikasi untuk itu, tidak punya kapasitas, tapi kemudian dia nyogok sehingga dia menyingkirkan yang lain yang lebih berkualitas hanya karena sogokan yang dihadirkan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau semua orang yang masuk itu memang rule-nya begitu, jadi yang bagus nggak bagus memang udah aturannya, ada aturan bahwa kalau masuk ke situ akan ada syarat itu, maka silakan ikuti saja. Tapi dalam hati kita tidak membenarkan bab itu. Masya Allah. Menarik ya kita membahas tentang dunia muamalah, bekerja dan muamalah ini. Ahilman, mungkin kita bisa bikin part 2. Insya Allah. Ahilman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program. Seperti biasa sebagai penutup, Ustadz Hilman Fauzi akan menyampaikan doa. Tafadhol. Baik, pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mari di akhir pertemuan ini kita lembutkan hati, tenangkan perasaan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita dalam kebaikan selama hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karuniamu daripada kami bergantung kepada selainmu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah,
Tanamkan rasa syukur di hati kami dengan pekerjaan kami. Tawakal saat kami bekerja. Niat yang ikhlas dan tulus saat kami bekerja. Dan berikan hasil yang terbaik dari pekerjaan yang kami lakukan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ahilman. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Gapai Kemuliaan edisi hari ini. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada program Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.